Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nurjana dalam kegiatan asiknya pembelajaran aktif mikir dan perencanaan perangkat pembelajaran dalam Merdeka Belajar. Bapak Ibu semua, kita masuk ke sesi 3 nih di media pembelajaran dan kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Masih bersama saya Nurjana, teman belajar, jago belajar dimanapun berada. Baik Bapak Ibu, kita harus mesti pahami terlebih dahulu ya, apa sih pengertian dari media pembelajaran. Ini Bapak Ibu yang sudah menjadi guru pasti sudah paham betul nih apa pengertian media pembelajaran. Bahwasanya merupakan sarana fisik yang digunakan saat pembelajaran berupa penyaluran pesan. Tujuannya adalah agar terjadi proses interaksi komunikasi antara guru dan siswa. Nah, ini ada beberapa yang saya kutip dari berbagai sumber mengenai pengertian dari media. Ada yang mengatakan cara berkomunikasi, ada yang merupakan perantara atau fasilitasi untuk media komunikasi, dan juga sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Nah, apa sih kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, kita harus pahami terlebih dahulu apa sih pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa di kelas. Dalam prakteknya, guru akan menghadirkan materi dan aktivitas yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar masing-masing siswa. Selanjutnya, banyak sekali atau akrab istilah yang menceritakan tentang perbedaan media sumber belajar dan belajar, dan kita sebagai guru kadang tertukar-tukar. Bahwasanya kita pahami lagi ya, bahwasanya media itu segala sesuatu yang dapat mengantarkan pesan dari pengirim kepada penerima. Sumber belajar segala sesuatu yang dapat menghasilkan pesan sebagai bahan atau objek kajian dalam pembelajaran, dan bahan ajar itu sama dengan materi pembelajaran itu sendiri. Ada siklus pengembangan media yang harus kita lakukan mulai dari perencanaan, pengembangan, implementasi, lalu ada penilaian. Selanjutnya kita pasti pahami peranan media itu apa saja, dimulai dari mengatasi batas-batas ruang kelas, interaksi sesama siswa lebih interaktif, lalu adanya keseragaman dalam pemahaman, lalu membangkitkan dan memotivasi dan merangsang siswa belajar, menanamkan konsep dasar dengan benar, dan tentu saja mengatasi perbedaan pengalaman pribadi siswa itu sendiri. Apa sih pentingnya pengalaman belajar bagi siswa? Ada 75% dari mata, 13% dari telinga, dan 12% lainnya. Jadi media pembelajaran ini benar-benar sangat membuat siswa-siswa kita menjadi lebih memahami gitu, lebih memahami apa ya materi yang akan diajarkan oleh guru. Nah, ini ada dua teori yang mengatakan perbedaan pengalaman belajar. Bisa kita lihat sendiri. Selanjutnya belajar itu juga terjadi dengan banyaknya membaca, mendengar, melihat dan mendengar, mengatakan sambil mengerjakan tuh 90%. Kita lanjut ke prinsip media pembelajaran. Media pembelajaran itu terdiri dari 7M, yaitu mudah, murah, menarik, mampan, mustajab, dan manfaat, serta menstimulasi siswa itu sendiri. Lalu ada klasifikasi media yang dirancang dan yang dimanfaatkan. Nah, ini nih yang paling penting. Ada jenis-jenis media pembelajaran, baik dimulai dari audio. Audio itu sendiri adalah media pembelajaran yang berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Nah, ini contoh-contohnya misalnya radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan lain sebagainya itu masuk ke dalam audio yang didengarkan gitu. Kalau yang kedua adalah media cetak, ada audio cetak, ada proyeksi visual diam, proyeksi audio visual diam, lalu ada audio visual gerak,
objek fisik, manusia dan lingkungannya, dan elektronika. Nah, kita kembali ke media visual ya. Media visual itu yang seperti apa sih? Media visual itu terdiri dari yang diam dan yang gerak gitu. Media visual diam itu contohnya ada foto, ada ilustrasi, ada flashcard, gambar pilihan, film tuh masuk juga. Ada OHP, ada poster, diagram, peta, itu termasuk ke dalam media visual diam. Nah, media visual gerak yang bagaimana? Tentu saja yang proyeksi bergerak seperti film bisu, jadi nggak ada suaranya dan sebagainya. Lalu kalau audio visual nih, audio visual terbagi juga menjadi dua, dari mulai audio visual diam dan audio visual gerak. Contohnya film rangkai bersuara, terus halaman bersuara, buku bersuara, itu termasuk ke dalam media audio visual diam. Nah, media audio visual gerak itu contohnya film di TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada, jadi banyak sekali ya contoh-contoh dari media pembelajaran yang bisa kita gunakan. Ada juga gambar-gambar topografi, terus peta dan globe, itu termasuk ke dalam contoh-contoh dari jenis media pembelajaran. Nah, bagaimana nih caranya mengimplementasi pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama yaitu kita harus tahu apa yang dilakukan guru. Nah, apa yang dilakukan guru yang pertama adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Kita sebagai guru harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, lalu melakukan pemetaan kebutuhan belajar dengan menerapkan cek jam. Cek jam itu singkatan dari cocokkan, koneksikan, jembatani, dan motivasi. Nah, lalu guru juga menganalisis nih penerapan diferensiasi konten, proses, dan produknya. Lalu mengimplementasikan nih rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di sekolah atau kelas kita sendiri sebagai guru. Jadi menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba, dan berani mengambil resiko dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Contohnya seperti apa? Misalnya, guru A mengetahui nih bahwa sebagian muridnya adalah pembelajar visual. Jadi sebagian lagi adalah pembelajaran auditori. Dan yang lainnya itu pembelajaran kinestetik. Nah, guru A itu harus menggunakan gambar atau alat bantu visual saat menjelaskan atau menyediakan video yang dilengkapi penjelasan desain yang dapat diakses oleh murid, dan membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk membantu kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Ini contohnya ya. Nah, timbul pertanyaan baru nih rekan-rekan jago belajar semua. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan kinerja murid dalam pembelajaran? Kita lihat slide selanjutnya. Intinya, yang pertama, guru harus paham capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran agar dapat nih menentukan bagaimana kita dapat membantu murid-murid untuk dapat mencapainya, sehingga tercipta pemetaan kebutuhan belajar yang sesuai dan menyesuaikan gaya belajar. Dan yang kedua adalah mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Jadi lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar, kita harus lakukan hal tersebut. Nah, bagaimana nih strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran? Nah, yang pertama adalah konten, lalu kedua ada proses dan produk. Konten yang dimaksud adalah menyiapkan materi yang akan diajarkan dalam beragam format.
Misalnya contohnya ada buku, poster, video, audio, memberikan teks yang lebih mudah untuk dibaca kepada siswa yang memang masih mengalami kesulitan memahami konsep. Lalu prosesnya bagaimana? Dengan memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda bagi murid. Misalnya nih, siswa sangat mampu dapat bekerja hanya dengan pertanyaan pemandu. Lalu murid yang cukup mampu dapat bekerja hanya dengan diberikan contoh. Selanjutnya adalah produknya. Produk memberikan murid pilihan moda untuk menunjukkan pemahaman lewat tulisan, bisa lewat diagram, demonstrasi lewat gambar, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan belajar atau peminatan dari siswa itu sendiri. Baik, Bapak, Ibu, dan calon guru semua, hari ini kita akhiri dulu kegiatan kita. Kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Terima kasih.